Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Dewan Cahyo dan rekan saya. Diandika Wiratama. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis mengenai optimasi mean flow time pada sistem antrian loket tunggal dengan pendekatan brute force dibandingkan dengan greedy short processing time. Presentasi ini membandingkan dua pendekatan algoritmik, yaitu metode brute force yang tadi di shortest processing time untuk mengetahui perbedaan performa, efisiensi, dan skalabilitas kedua metode dalam meminimalkan rata-rata waktu tinggal pelanggan di dalam sistem. Dalam berbagai sistem layanan seperti antrian bank, loket pelayanan, maupun penjadwalan job pada CPU, parameter kinerja yang penting adalah flow time, yaitu total waktu yang dihabiskan pelanggan di dalam sistem. Upaya untuk meminimalkan mean flow time akan berdampak langsung pada peningkatan kepuasan pengguna serta efisiensi sistem. Pada kasus single server dengan waktu proses yang telah diketahui sejak awal, urutan pelayanan menjadi faktor yang menentukan performa sistem. Pada penelitian ini, kami diberikan 10 pelanggan dengan durasi proses masing-masing 45 menit, 12 menit, 88 menit, 5 menit, 29 menit, 63 menit, 18 menit, 91 menit, 35 menit, 7 menit. Tujuan dari optimasi ini adalah menentukan urutan pelayanan yang menghasilkan mean void time paling rendah, dengan semua pelanggan dianggap tiba pada waktu yang sama. Void time setiap pelanggan sama dengan waktu penyelesaiannya. Metode yang kami gunakan salah satunya adalah metode brute force. Brute force mengevaluasi seluruh permutasi urutan pelayanan yang mungkin terjadi, yaitu sejumlah 10 faktorial, yaitu sekitar 3.628.800 permutasi. Untuk masing-masing permutasi dihitung nilai void time dan dipilih urutan dengan rata-rata terkecil. Meskipun selalu menghasilkan solusi optimal, metode ini memiliki kompleksitas waktu O n faktorial sehingga tidak efisien dan tidak diterapkan untuk ukuran masalah yang besar. Berdasarkan simulasi pada dataset 10 pelanggan, kedua metode menghasilkan urutan pelayanan yang sama serta mean flow time yang identik, yaitu 132 menit. Namun, perbedaan terletak pada efisiensi komputasi metode brute force yang membutuhkan waktu sekitar 3.512,87 milisecond, sedangkan metode SPT hanya memerlukan 0,007 milisecond. Dengan demikian, SPT sekitar 500.000 kali lebih cepat dibandingkan brute force. Lalu, pada pendekatan greedy SPT yang tadi, yang kita tadi belum jelaskan, metode greedy SPT bekerja dengan mengurutkan waktu pelanggan dari yang paling singkat hingga yang paling panjang. Metode ini memiliki kompleksitas ON log N karena hanya membutuhkan operasi sorting selain jauh lebih efisien. Dalam konteks penjadwalan mesin tunggal, aturan SPT juga terbukti optimal untuk meminimalkan total serta rata-rata waktu penyelesaian. Berdasarkan grafik ini, kita dapat mengambil kesimpulan atau mengambil penjelasan bahwa visualisasi kompleksitas menunjukkan bahwa pertumbuhan waktu eksekusi brute force meningkat sangat tajam seiring dengan pertambahan jumlah pelanggan. Sementara eksekusi waktu dari greedy itu meningkat secara perlahan dan konstan. Lalu untuk kesimpulan dari hasil percobaan kali ini adalah meskipun SPT terbukti efisien dan optimal dari sisi rata-rata waktu penyelesaian, isu fairness terhadap pelanggan yang memiliki durasi yang paling panjang. Pelanggan dengan waktu proses besar cenderung mendapatkan prioritas paling akhir sehingga berpotensi mengalami keterlambatan atau bahkan starvation. Oleh karena itu, penerapan SPT di dunia nyata biasa dikombinasikan dengan mekanisme seperti aging untuk menjaga keadilan sistem. Kesimpulannya, dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa greedy short processing time merupakan metode yang paling efisien dan efektif untuk meminimalkan mean flow time pada sistem antrian single server. Sementara itu, metode brute force hanya cocok digunakan sebagai pembanding atau verifikasi pada dataset berukuran yang sangat kecil karena kompleksitas yang sangat besar. Dalam implementasi nyata, pemilihan algoritma perlu mempertimbangkan efisiensi dan fairness secara bersamaan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi ini adalah program yang telah kami buat untuk eksperimen mencoba dua algoritma, yang mana algoritma brute force dan juga SPT, greedy. Di sini kami menggunakan Google Colab untuk mencoba mentestingnya.
Di sini kita akan coba running dari programnya. Oke. Oke, jadi di sini adalah algoritma brute force algorithm. Lalu yang kedua adalah algoritma greedy shortest processing time. Jadi dua algoritma ini akan kita bandingkan performa untuk project kali ini dengan function menghitung rata-rata waktunya. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya untuk data input waktu 10 orang dengan masing-masing proses 45 menit, 12 menit, 88 menit, 5 menit, dan sebagainya. Untuk brute force sendiri memiliki waktu eksekusi sekitar 4.728, 4.728,25918 milisecond dengan waktu rata-rata minimum 132 menit. Untuk greedy SPT, waktu eksekusinya 0,009559 ms dengan waktu rata-rata minimum 132 menit. Lalu di bagian sini adalah kita menganalisis performa dua algoritma dengan Big O notation menggunakan grafik, menggunakan library Matplotlib. Bisa dilihat di sini perbandingan kompleksitas waktu Big O untuk optimasi antriannya. Garis merah brute force, lalu garis hijau greedy SPT. Dengan perbandingan nilai Big O pada N10 titik terakhir, ON log N greedy SPT 33,22, lalu ON faktorial brute force 3.628.8.000 komputasi. Perbedaannya adalah brute force membutuhkan waktu lebih dari 3,6 juta operasi, sedangkan greedy SPT hanya butuh sekitar 33 operasi relatif, yang mana di sini menunjukkan algoritma greedy SPT lebih unggul dalam menangani kasus ini. Jadi sekian dari demonstrasi perbandingan algoritma. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi